Di pinggir jalan saya lihat tuh di gedung yang terbengkalai. Saya bilang ke teman saya melihat sebuah sosok itu tinggi besar, lidahnya tuh panjang menjulur sampai kelesreh sampai ke bawah-bawah gitu. Kalau digambarkan sih kayak leak sih Mbak, soalnya lidahnya sampai ke bawah. Ditanyain dari mana? Dari sebuah gedung, tapi nggak bisa nyebutin namanya. Mau kenalan, tapi pakai bahasa Jawa halus banget, bilang mau kenalan. Terus dia udah lihat saya, tapi kok malah pergi. Tapi setiap saya ke kamar mandi, saya mau mandi terus jongkok, itu pasti di bawahnya ada darah Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat untuk direkam. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau sudah ada di samping saya. Halo Mbak, selamat malam. Halo malam. Iya Kak, bisa diperkenalkan untuk namanya siapa pada teman-teman? Iya, nama saya Anissa Rizky Aberliana, masih kuliah di Unmu semester 8 ini. Oh ya. Iya. Berarti kesehariannya kuliah ya Mbak ya? Iya, masih kuliah. Untuk malam hari ini punya cerita apa nih Kak? Kalau untuk malam hari ini punya cerita di Solo magang. Iya, gimana tuh Kak? Bisa diceritain Kak? Jadi gini, pertama awal magang di Solo, awalnya nggak di Solo Mbak, sebenarnya di Yogyakarta. Cuma dari pihak kampus kan milih di Solo, jadi di Solo. Nah setelah itu nyari kontrakan sebenarnya, soalnya di Solo 12 orang. 12 orang itu nyari di Solo nggak ada kelihatannya yang cocok karena kontrakannya begitu kecil, terus kamar mandinya juga sedikit. Dapatlah kontrakan di daerah Palur Karanganyar. Nah setelah itu kesana survei tuh udah ngerasa nggak enak sebenarnya Mbak. Yang survei saya sama teman saya 3 orang. Nah di sana udah ngerasa ini rumah lama, nggak pernah ditempatin sama penghuninya, sekitar 3 tahunan udah ada Mbak. Nah setelah itu pas kesana, mulai pertama kesana sebelum magang 2 hari itu tahun 2021 Januari awal. Di sana hari 1, 2, 3 sebenarnya belum ada kerasa apa-apa. Setelah malam minggu pertama itu awal pertama pergi malam, ngopi sama teman-teman sekitaran jam 7:30 itu berangkat dari kontrakan. Di situ wilayahnya banyak yang gedung kosong sama bekas pabrik yang sekiranya udah lama banget nggak dipakai. Saya tuh jalan di paling belakang di antara teman-teman saya yang 11 orang tadi. Nah, setelah itu di pinggir jalan saya lihat tuh di gedung yang terbengkalai. Saya bilang ke teman saya melihat sebuah sosok itu tinggi besar, lidahnya tuh panjang menjulur sampai kelesreh sampai ke bawah-bawah gitu. Kalau digambarkan sih kayak leak sih Mbak, soalnya lidahnya sampai ke bawah. Nah itu
ngelihat saya dari jauh, sekitaran berapa meter ya, sebelum gedung itu, sampai saya melewati gedung itu masih ngelihatin, dan kok ngelihatnya kayak marah. Padahal yang saya rasa saya nggak ngelakuin apa-apa selama di situ, maksudnya nggak ada gangguan, nggak ada apa. Emang saya melihat sosok di kontrakan, cuma belum pernah ada gangguan di hari setelah ke ngopi di. Nah itu saya ngopi sama teman saya. Sebelum ngopi tuh saya diajak foto tuh kayak nggak mau, kayak bukan saya katanya teman saya, kayak bukan saya. Ngerasa panas dingin, badan tuh panas dingin. Saya pulang duluan sama teman saya sambil mencari HP. Sebenarnya HP saya tuh hilang, tapi ya udah, pikir saya ketinggalan di kontrakan. Nah setelah itu saya turun, saya jalanlah ke arah komplek kontrakan itu tadi. Teman saya nyamperin teman saya yang nggak ikut ngopi di kontrakan. Setelah itu saya ngerasa di tengah jalan tuh kayak ada yang nabrak, tapi nggak kelihatan sosoknya, Mbak. Cuma tiba-tiba ada yang nabrak gitu. Kayak orang ditabrak, cuma nggak kelihatan, sampai gelap. Terus nggak tahu, saya nggak sadar di situ. Teman saya tuh untungnya nggak lama kemudian tuh tahu saya pingsan di tengah jalan, itu tengkurap di persis tengah jalan raya. Nah setelah itu warga datang, gotong saya sama teman saya itu yang 2 orang, 6 itu masih keberatan ngendong saya, Mbak. Sebenarnya warga tuh ngira saya tuh sakit atau gimana, tapi ternyata pas dipijat tukang sanggal potongnya itu saya kerasa masih kerasa di sini dipijat kencang. Saya masih kerasa, dipanggil teman saya juga masih kerasa. Nah, tapi di situ yang cerita dari teman-teman saya 11 orang bilang kalau saya itu nangis cuma nggak ada jeda. Jadi cuma kayak orang nangis tapi nggak bernapas, Mbak. Nah, setelah nangis itu lama, dikira saya tuh pusing atau sakit. Biasanya kan kalau cewek kalau sakit nangis ya, Mbak ya. Nah, di situ saya nangis terus ada 5 menit katanya. Terus dipijetin juga nggak ada respon apa-apa, dikasih balsem juga nggak bangun. Setelah itu teman saya telepon saya yang nyariin HP, yang sekiranya bisa ngobatin, udah ngerasa kalau ini tuh nggak beres, kesurupan atau gimana. Nah setelah dipanggil, teman saya datang. Kata teman saya langsung didoain, langsung dioles kakinya, itu langsung berontak, Mbak. Langsung berontak. Yang megang 10 orang tuh masih nggak kuat. Jadi salah satu teman saya yang badannya kurus megang tangan saya itu masih kelempar, Mbak. Kelempar. Tapi yang saya rasain pertama setelah pijatan yang sakit itu, dari ujung ubun-ubun itu rasanya panas seluruh badan saya, kesemutan. Terus lama-lama habis panas itu dingin dari atas sampai bawah, terus sampai saya nggak ingat apa-apa. Yaitu kata teman saya, 10 orang yang megangin saya itu laki-laki, tapi masih kelempar sama saya. Kaki saya tuh ditahan sama teman saya yang badannya cukup besar, tapi masih nggak bisa nahan saya berontaknya saya itu. Nah, tangan saya juga dipegang, tapi sampai dicakar, Mbak. Jadi dicakarnya tuh kayak masih membekas sampai beberapa hari kemudian, masih kelihatan lebam malahan, bukan bekas cakaran yang kelihatan timbul, cuma malah kelihatan biru-biru gitu, Mbak. Karena teman saya nggak kuat, dipanggillah warga sekitar yang bisa untuk menangani orang kesurupan. Nah setelah dipanggil itu,
Sekitar jam setengah satu dipanggil karena nggak bisa nangani, terus berontak terus kayak mau lari gitu loh Mbak. Nah itu dipanggil warga sekitar. Habis itu saya nggak tahu ngobatinnya gimana, cuma kata teman saya, ditanyain dari mana, dari sebuah gedung tapi nggak bisa nyebutin namanya, mau kenalan tapi pakai bahasa Jawa halus banget, bilang mau kenalan. Terus dia udah lihat saya tapi kok malah pergi. Setelah kesurupan terus bilang seperti itu, kata teman saya itu masih kayak orang marah. Jadi kalau setiap dibacain apa pasti berontaknya tuh ngamuk-ngamuk, mau lari. Di situ teman saya yang bisa sekiranya lihat, ngerasakan, sampai bilang di sini tuh banyak banget yang nungguin di luar, malah lebih banyak. Karena gimana ya, kan kalau orang kesurupan pasti kayak gerbangnya kebuka ya Mbak, jadi lebih gampang untuk masuk kan. Nah itu di situ sampai sekiranya jam 3 masih kesurupan Belum kayak sadar. gitu, belum sadar. Sampai jam 3 itu masih berontak. Terus teman saya kan udah kelihatan tidur, kayak saya tuh kelihatan tidur tapi sebenarnya nggak tidur Mbak, Cuma diam gitu. Diem itu nunggu senggang, kelihatannya nunggu senggang teman-teman. Tapi saya belum sadar di situ, belum sadar apa-apa. Teman saya tuh ngira saya tidur. Setelah saya tidur kan pulang, ceritanya pulang, yang warga sekitar juga pulang. Teman saya sebagian ya udah tiduran, yang lain juga, tapi masih tetap dijagain Mbak, masih tetap dikelilingin. Kok saya belum sadar waktu itu. Setelah itu sekitar jam 3 lebih sedikit saya kambuh lagi Mbak. Tiba-tiba saya itu kayak harimau. Mengaung gitu apa? Tiba-tiba tengkurap Mbak. Tiba-tiba tengkurap, terus kok suaranya kayak ngereng kayak harimau, mengerang kayak harimau. Setelah itu nyari teman saya yang hide posisinya. Nah kayak berjalan, cuma kayak mau nerekam gitu. Kayak mau nerekam teman saya yang posisi lagi hide. Nah setelah itu dipanggillah yang tadi mas-mas yang ngobati saya, karena teman saya udah nggak sanggup kan. Nah di situ nggak tahu cara ngobatinnya gimana. Lama-lama mungkin dinegosiasi juga. Lama-lama pas sosok harimaunya itu masuk, dipanggillah warga sekitar, mas yang ngobati saya tadi. Nggak tahu caranya gimana, cara negosiasinya gimana, cuma saya diceritain kalau lama sebenarnya dia ngobatin kamu tuh. Terus habis itu lama-lama tuh langsung badan saya lemes. Nah saya tapi belum kerasa apa-apa, belum sadar. Di situ saya lemes, terus tidur lagi Mbak. Kata teman saya tidur lagi. Terus saya ingat itu udah pagi Mbak. Saya ingat udah pagi. Samping kiri saya tuh ada teman saya, jadi ngelilingi saya tidur berjajar. Posisi tuh kanan kiri atas bawah itu malah laki-laki, karena takutnya waktu saya bangun terus kesurupan kayak itu lagi, takutnya malah lari. Soalnya yang pertama mau lari, yang kedua tuh mau nerekam teman saya yang posisi lagi haid itu. Nah
setelah itu paginya tuh badan saya semuanya sakit. Itu udah sadar pagi? Sudah sadar. Kaki ini hampir nggak bisa jalan, jadi kayak orang habis keseleo. Tangan itu juga sakit, rasanya sakit semua. Setelah itu ibu-ibu kontrakan yang punya kontrakan itu saran ke saya mending pijat aja. Nah, sudah pijat, biar sebenarnya gimana ya, kalau dibilang trauma sih trauma ya Mbak. Terus apa Mbak? minum dulu, santai. Setelah itu saya disuruh pijat biar badannya agak enakan. Setelah itu nggak ngerasakan apa-apa sih Mbak. Maksudnya ya emang saya melihat sosok wanita, mungkin penghuni sana. Jadi di kontrakan itu ada 3 kamar sebenarnya Mbak. Yang satu untuk kamar laki-laki, yang satu untuk kamar perempuan, yang satunya itu sebenarnya dipakai untuk musola buat teman-teman sholat. Pas di samping musola itu ada kamar mandi, jadi kamar mandinya nomor 1, 2, dan 3, 4 sampai 4 deh Mbak. 1, 2, 3 sampai 4. Di situ ada sosok perempuan sebenarnya, agak usil. Soalnya hampir setiap malam di atas segitiga rumah, di atasnya kan masih batu bata, belum ada plafonnya. Nah, di situ duduk Mbak, sambil ya ngelihat saya dari kamar itu. Kemudian hari itu teman saya bilang, kok ada ngelihat sosok perempuan ya di atas. Temennya juga bisa lihat? Temennya juga ngelihat, cuma anak satu namanya Ilham. Ilham itu ngelihat, cowok ya? Ya, Ilham itu ngelihat ada sosok perempuan, ya sama yang saya gambarkan, duduk di situ posisi malam hari. Kalau kejadian horor yang ngalami bukan cuma saya Mbak, teman saya juga ngalami, tapi kayak awalnya saya di dapur sama teman saya namanya Aan. Nah itu saya buat kopi, Aan tuh main HP. Posisi gelas itu di meja, kayak meja kecil lah, di meja kecil. Tiba-tiba jatuh, pecah. Terus saya lihat, saya tengok, oh ini berarti yang nyenggol. Ada yang nyenggol ya, dari perempuan itu nyenggol gelas. Teman saya langsung lihat saya, terus bilang gini, ada yang nyenggol toh. Iya, saya bilang itu, ada yang nyenggol. Siapa? Yang kamu lihat, yang Jaimon, yang Ilham lihat waktu itu. Terus di hari keberapa ya Mbak? Bulan kedua, teman saya juga ngalamin itu. Dari posisi rumahnya Magetan, namanya Randy. Pulang itu sekitar sampai kontrakan jam 8 kalau nggak jam 9-an. Terus saya lihat kok ada yang ngikut, cewek juga Mbak. Cuma ini tuh wujudnya bukan kuntilanak, cuma kayak orang biasa. Nah itu ngikut. Terus saya bilang ke Randy teman saya, mending kamu cuci muka apa wudhu gitulah, sholat biar hilang. Nah itu di situ posisi orangnya langsung jatuh sakit sebenarnya.
Oh, Randinya. Langsung aku lemes, mau tidur aja, mau pusing, mau lemes, mau langsung tidur. tidur. Langsung tidur. Nah, besoknya tuh sebenarnya masih ada, Mbak, cuma saya nggak berani bilang ke orangnya. Maksudnya ya biarlah. Oh, ikut sampai besoknya. Sampai besoknya masih ada. Sosoknya gimana tuh? Perempuan sih, pakai baju biasa, kaos, ininya bawahnya rok, rambutnya nggak terlalu panjang, paling segini, Mbak. Segini. Orangnya tuh nggak galak atau nggak gimana, cuma biasa aja. Tua? Mukanya enggak, masih sekitaran umur aku. Oh, Sekitaran umur 20-an. Cuma nggak tahu yang di kamar mandi itu yang aslinya siapa. Kan jadi di kamar mandi nomor 2, kamar mandi nomor 2, yang dilihat Randy itu tangan sambil melambai-lambai. Dikira teman saya yang satu, kan teman saya ada 3 yang perempuan. Dikira teman saya yang satu, ternyata pas masuk ke dalam itu nggak ada siapa-siapa, Mbak. Tapi posisi kan gimana ya, kalau pintu kamar mandi setelah dipakai itu nutup sendiri, Mbak. Ya. Jadi ngelihat di situ ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus tanya ke saya, loh tadi kamu toh yang di kamar mandi kok kayak ngelambai-ngelambai? Bukan, nggak ada yang ke kamar mandi pas habis itu, soalnya semuanya sudah mandi, jadi posisi juga malam hari, nggak ada yang ke kamar mandi saat itu. Dan dilihat lantainya juga kering, Mbak, kering, tapi ada lambaian itu sama suara air. Jadi kayak, tapi bukan orang mandi, Mbak, suara nyalain keran. Dikira teman saya ke kamar mandi, cuma emang nggak mandi, cuma kamar mandi gitu. Nah, di situ teman saya cerita, saya belum berani bilang, Mbak, sampai sekarang kalau ada yang ngikutin itu. Ternyata itu emang sosok yang biasa saya lihat di atas rumah, yang duduk setiap malam. Itu emang gimana ya, sering jalan dari musola ke kamar mandi. Ada lagi kejadian yang pas saya sholat sama teman saya berdua itu, Pas sholat. Terus itu nggak gimana ya, kan kuncinya di slot gitu ya, Mbak. Di slot, dibuka slot, tapi posisi saya nggak slot pintu, teman saya juga nggak slot pintu. Jadi Terus nggak dikunci gitu ya? Nggak dikunci, Mbak, nggak dikunci. Terus saya selesai sholat, saya lihat pintu, kok ada yang kunci. Pintu tuh kekunci, Mbak. Dari luar apa? Dari dalam. Dari dalam. Tapi saya nggak merasa ngunci, teman saya juga nggak merasa ngunci. Nah, kaget sebenarnya, kaget pas kelihatan kok dikunci. Terus saya lihat sebenarnya nggak ada sosok itu, pas nggak ada di situ. Cuma ya itu kekunci itu. Kaget sebenarnya, buka pintu, sosoknya tuh ada di sebelah, pas sebelah pintu agak depan. Cuma saya nggak gimana ya, nggak pura-pura nggak tahu, Mbak. Terus setelah itu ada kejadian yang lebih saya nggak bisa lupain sampai sekarang, Mbak. Terus saya juga belum nemu penyebabnya apa. Saya masuk kamar mandi, terus saya pengen buang air kecil sebenarnya, Mbak. Di situ posisi saya nggak menstruasi, juga nggak sakit apa-apa, maksudnya nggak ngerasa kenapa-napa. Cuma ada keluar
darah Mbak. Tapi nggak tahu dari mananya, nggak tahu Mbak. Itu keluar darah tuh kayak orang haid. Cuma saya nggak lagi haid, saya baru selesai haid, tapi itu nggak tahu dari mana keluarnya. Berselang sampai 3 hari berturut-turut. Saya nggak berani, sampai sekarang saya belum berani bilang ke teman-teman saya, juga nggak bilang, terus ke orang tua juga nggak bilang. Cuma yang saya rasa emang darahnya itu bukan murni dari saya. Tapi setiap saya ke kamar mandi, saya mau mandi terus jongkok, itu pasti di bawahnya ada darah Mbak. Tapi kalau dilihat dari mana, nggak ketemu Mbak, nggak ketemu sampai sekarang, nggak tahu penyebabnya kenapa ada darah itu. Darahnya segar Mbak. Kenapa Mbak? Minum dulu, santai-santai. Ditakut aku. Di situ sebenarnya mau bilang ke teman saya kan, kalau ini tuh kayak nggak masuk akal sebenarnya Mbak. Kalau saya mikir tuh kayak nggak masuk akal kok sampai ada darah. Tapi nggak berani bilang. Terus setelah itu saya pulang, saya minta dipagerin Mbak. Intinya biar nggak, sebenarnya yang paling parah tuh ya keluar darah itu. Jadi saya takut, terus minta dipagerin. Terus udah dipagerin, pas kembali ke kontrakan sebenarnya udah nggak ada apa-apa, cuma sosoknya itu emang masih kesana kemari itu masih sering. Teman saya juga masih gimana ya, kayak masih digoda, diganggu. Tapi wajar-wajar aja, paling entah kuncinya hilang, terus HP-nya nggak tahu di mana. Itu sering Mbak, kalau barang hilang tuh sering. Iya Mbak, yang sosok yang di segitiga itu, di atap itu sosoknya nggak gimana? Sebenarnya kayak orang biasa, cuma rambutnya tuh ke depan Mbak, ke depan kelihatan panjang. Bajunya biasa putih gitu aja. Tapi kalau dibilang kuntilanak sih Bukan. Kayak bukan. Kalau kuntilanak bajunya daster kan, ini tuh kayak bukan daster Mbak, jadi kayak baju putih biasa gitu aja. Setelan. Bukan setelan, lebih ke gamis, tapi bukan gombrong-gombrong. Oh iya. Ngepres. Singkat cerita, 3 bulan itu selesai Mbak, selesai magang. Pulang sebenarnya nggak posisi malam, pulang jam pagi dari Solo itu jam 10. Pulang itu lewat Tawangmangu Mbak. Lewat Tawangmangu, di jalan itu kan naik motor di jalan. Saya tuh teriak tanpa sebab. Nggak sadar itu Mbak? Sadar, cuma saya teriak tanpa sebab. Jadi kayak bukan saya yang teriak, kayak spontan teriak. Cuma saya tuh habis teriak kaget Mbak, loh kenapa kok teriak. Ternyata sebenarnya sosoknya kayak tua sih Mbak, tua lewat di jalan. Itu pelan banget, pelan, bukan cepat, tapi pelannya tuh kayak mau nyebrang gitu tuh? Bukan kayak mau nyebrang sih Mbak, cuma kayak setengah di jalan, tapi nggak jadi nyebrang. Nah di situ saya lihat
orangnya untungnya nggak noleh ke saya langsung nunduk. Setelah saya nunduk tuh lanjut jalan. Singkat cerita sampai rumah itu selang berapa hari ya, sekitar 3 hari, tapi nggak setiap hari intens setiap saya tidur gitu, enggak, cuma saya mimpi kayak masih di suasana di sana. Kebawa mimpi. Kebawa mimpi sosok yang ada di sana, apalagi yang lihat saya di gedung terbengkalai itu tadi. Itu tuh masih kayak saya masih ada di sana, cuma setelah saya bangun udah enggak, cuma saya tidur lagi kayak di masih sana di lagi, suasana sana gitu kayak ya? masih di suasana. Itu sosoknya ikut pulang gitu nggak, Mbak? Enggak sih Mbak, kalau pulang mungkin ya nggak bisa ikut saya pulang mungkin. Kalau itunya mungkin datang ke sini nggak, Mbak? Kok Mbaknya sampai sesek gitu? Kalau datangnya nggak bisa bilang ya Mbak. Iya. Oh iya, Mbak, berarti Mbaknya tiap hari masih bisa lihat-lihat yang nggak bisa saya lihat gitu? Kalau ngelihat sih iya, kalau dibilang enggak, iya sih Mbak. Jadi, berarti masih sering lihat gitu ya? Kalau lihat gitu bisa nggak, Mbak? Apa nangkep ceritanya dia, apa berkomunikasi gitu? pernah sih Mbak, cuma pengalaman saya yang mungkin trauma karena habis itu sakit, jadi mending nggak ngerti ceritanya gitu ya? Mending enggak dulu. Baik, itu tadi teman-teman cerita dari Mbak Anissa. Masih banyak cerita menarik lainnya. Buat kalian yang ingin mendengarkan cerita lain dari Mbak Anissa, bisa tinggalkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan nantikan video-video terbaru dari kami. Akhir kata, saya Arum dan Mbak Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.